Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hari ini kita akan belajar yaitu Quran Surah Al-Kafirun. Mari belajar Quran Surah Al-Kafirun. Sebelum kita masuk kepada materi, kita perhatikan gambar terlebih dahulu ya. Nah, pada gambar yang pertama kita bisa melihat siapa ya anak-anak? Iya benar, orang Islam beribadahnya ke masjid. Kemudian orang Kristen beribadahnya ke gereja. Kemudian orang Buddha beribadahnya ke wihara. Orang Hindu beribadah ke kuil. Dan orang Konghucu beribadahnya ke kelenteng. Jadi bangsa kita, bangsa Indonesia memiliki banyak kepercayaan yaitu agama. Namun kita sesama manusia wajib saling menghormati perbedaan baik itu dari suku, agama maupun ras. Nah, sekarang kita akan belajar sekilas tentang surat Al-Kafirun. Jadi sebelum kita memasuki pelajaran tentang Al-Kafirun, maka kita mesti tahu dulu tentang surat Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun merupakan surah yang ke-109 di dalam Al-Quran. Surah Al-Kafirun ini terdiri dari 6 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Surah ini disebut juga dengan Al-Kafirun yang artinya orang-orang kafir. Surah Al-Kafirun diturunkan setelah surah Al-Ma'un. Sebab turunnya surah Al-Kafirun adalah untuk menolak usulan kaum kafir Quraisy, yaitu orang-orang kafir Quraisy sangat cemas melihat perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW yang begitu pesat. Mengetahui hal tersebut, mereka senantiasa berusaha menghalangi dakwah dan dengan berbagai cara dan bujukan, bahkan menggunakan hinaan dan ancaman. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah takut. Bahkan pengikut Nabi Muhammad SAW terus bertambah. Karena usaha kaum kafir itu sia-sia, akhirnya suatu ketika datanglah sekelompok orang kafir menawarkan ide kepada Nabi Muhammad. Mereka berkata, "Hai Muhammad, sekiranya engkau tidak keberatan, mari kita bekerja sama. Suatu saat engkau dan pengikut-pengikutmu menyembah Tuhan kami, dan saat yang lain kami menyembah Tuhan engkau. Sekiranya ada suatu kebaikan dalam agamamu, berarti kami turut menikmati. Demikian juga sebaliknya, sekiranya di dalam agama kami ada kebaikan, engkau dan pengikutmu juga dapat merasakan kebaikan itu." Orang kafir Quraisy yang mengusulkan hal tersebut adalah Al-Walid bin Mughirah, Aswad bin Abdul Muthalib, dan Umayyah bin Khalaf. Mereka adalah tokoh-tokoh kaum kafir Mekah yang selalu menolak dan menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu oleh Nabi menjawab tawaran orang kafir itu, Rasulullah menerima wahyu dalam Al-Quran surah Al-Kafirun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau membacakan seluruh ayat surah Al-Kafirun tersebut di hadapan orang-orang kafir Quraisy yang sedang berada di Masjidil Haram. Rasulullah dengan tegas menjawab
ajakan kaum kafir, yaitu lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kaum kafir Quraisy pun sangat kecewa dan marah dengan penolakan Nabi Muhammad SAW. Nah, surah Al-Kafirun mengajarkan kita untuk selalu tegas terhadap pengikut agama lain yang ingin mencampur adukan ibadah mereka dengan ajaran Islam. Agama Islam tidak melarang umatnya untuk berteman, melakukan jual beli, kerja bakti, dan kegiatan-kegiatan lainnya selama tidak menyangkut masalah akidah atau keyakinan. Islam tidak melarang kamu bersahabat dengan teman-teman kamu yang bukan beragama Islam. Jika kamu mempunyai teman yang berbeda agama, bersikaplah ramah, sopan, dan penuh kasih sayang. Tidak membeda-bedakan, bahkan mengejek keyakinan mereka. Tunjukkan kepada mereka bahwa agama Islam adalah agama yang penuh kasih sayang, cinta damai, dan rahmat bagi seluruh alam. Tapi ketika teman kamu mengajak merayakan hari besar agamanya, maka kamu harus menolak dengan tegas, karena hal itu sudah menyangkut akidah atau keyakinan yang harus kamu pertahankan. Nah, dari kisah tadi, maka kita bisa memahami bahwa surah Al-Kafirun itu adalah penting sekali bagi kita dalam menjaga akidah kita. Kemudian, keutamaan surah Al-Kafirun. Jadi, dalam sebuah hadis berkatalah Abu Al-Qasim At-Tabrani, hadis Jablan bin Harithah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau hendak tidur, maka bacalah surah Al-Kafirun hingga akhir surah, karena sesungguhnya surah tersebut adalah dapat membebaskan kamu dari kesyirikan. Nah, sekarang kita akan membaca Quran surah Al-Kafirun. Ayo kita baca surah Al-Kafirun dengan sungguh-sungguh ya. Kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Mari amati cara Bu Guru dalam membaca surah Al-Kafirun. Perhatikan gerak mulut dan panjang pendek ketika melafalkannya. Yuk, sebelum kita membacanya, kita baca Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Nah, anak-anak di rumah, cermati dan tirukan pelafalan surah Al-Kafirun di atas ya, secara berulang sampai fasih dan lancar. Nah, kira-kira apa ya terjemahan dari surah Al-Kafirun? Nah, katakanlah, hai orang-orang kafir. Ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, hai orang-orang kafir. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Kalian bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan aku bukanlah penyembah apa yang kalian sembah. Dan kalian pun bukan pula penyembah apa yang aku sembah. Untuk kalianlah agama kalian dan untukkulah agamaku. Nah, setelah kita tadi
membaca surah Al-Kafirun dan juga melihat terjemahannya. Yuk kita perhatikan lafal, kemudian arti dari surah Al-Kafirun. Kemudian di sini kita nampak, perhatikan ya, kul. Nah, itu artinya katakanlah, ya ayyuha, itu hai orang-orang, al-kafirun, orang-orang kafir. La, la itu bahasa Arab yang artinya tidak. Kemudian a'budu, aku menyembah. Kira-kira siapa yang kita sembah ya? Benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma, apa yang? Ta'budun, yang kau sembah. Wala, dan tidak. Antum, nah ana, antuma, antum. Ana itu saya, kalau antum kalian. Antum kalian. Abidun, menjadi penyembah. Kemudian a'budu, yang aku sembah. Nah, tadi kan sudah ibu bilang ana, saya artinya saya. Abid, abidum atau abid, menjadi penyembah. Abadtum, yang kalian sembah. Lakum, bagiku, bagimu, bagi kalian, bagi kamu. Nah, bagi kalian ya. Dinukum, agama kalian. Waliya, bagiku. Din, agamaku. Untukmu, bagimu, agamamu. Bagiku, agamaku. Nah, setelah kita memahami arti dari lafal per lafal tadi, mudah-mudahan kita bisa dengan mudah memahami Quran Surah Al-Kafirun. Sekarang kita akan menulis Surah Al-Kafirun. Kalian salinlah Surah Al-Kafirun ini dengan baik dan rapi ke dalam buku catatanmu. Nah, untuk tugas kalian ya, di rumah, anak-anak, kalian kerjakanlah lembar kerja peserta didik. Yang pertama, kalian bacalah surah Al-Kafirun dengan lancar dan benar sesuai dengan makhrajnya, panjang pendeknya, dan beserta adabnya. Kemudian kalian kirimkan videonya kepada ibu guru ya. Tugas yang kedua, kalian mengisi teka-teki silang yang ada di samping. Selanjutnya, tugas berikutnya adalah salinlah potongan ayat surat Al-Kafirun ini menjadi kalimat yang sempurna. Nah, ini bentuknya masih dalam berantakan atau terputus-putus, maka salinlah ke dalam kalimat yang sempurna menjadi surah Al-Kafirun yang lengkap. Demikianlah materi kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.